Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Skenelandra Febrian, kelas 12 TBSM 2. Di sini saya untuk memenuhi nilai PKN akan menjelaskan tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pada saat pandemi seperti ini, sebelumnya kita harus melakukan kegiatan-kegiatan di rumah. Namun sayangnya, rumah yang menjadi tempat berlindung malah menjadi tempat kekerasan yang dialami oleh anak dan ayahnya. Contoh kasus penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, salah satunya tentang pembunuhan suami dan anak tirinya, Aulia Kusuma dan Kelvin divonis hukuman mati. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Aulia Kusuma divonis hukuman pidana mati. Aulia dinyatakan hakim bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap suaminya Edi Chandra Purnama alias Pupung dan anak tirinya M.Adi Pradana alias Dana. Aulia divonis bersama anak kandungnya Giovanni Kelvin. Hakim juga menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Kelvin. Pengadilan menyatakan bahwa terdakwa 1, Aulia Kusuma alias Binti Tianto, dan terdakwa 2, Giovanni Kelvin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai yang melakukan turut serta melakukan pembunuhan yang telah direncanakan. Terlebih dahulu, kata Hakim, Ketua Suharno IPM Jakarta Selatan, Jalan Ampera, Senin 15 Mei 2020 menjatuhkan pidana terhadap dakwa 1 Aulia Kusuma dan terdakwa 2 Giovanni Kelvin dengan pidana mati. Sambungnya, Aulia dan Kelvin melanggar pasal 340 JO 55 ayat 1 ke 1 KUHP sesuai dengan dakwaan primer. Keputusan majelis hakim ini sama dengan tuntutan jasa penuntutan umum jelas sebagaimana diberitakan menurut Aulia dan Kelvin dengan hukuman mati. Hakim menilai tidak ada hal yang meringankan sedangkan hal yang memberatkan adalah perbuatan Aulia dan Kelvin yang sadis dan tidak berkemanusiaan. Kemudian perbuatan kedua yang juga menimbulkan kesedihan mendalam kepada keluarga korban. Kasus bermula saat sekitar Juni 2019, Aulia Kusuma merasa kesulitan berangsuran utang-utang tiap bulannya kepada pihak bank yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah dan merasa jengkel terhadap suami yakni korban Edi alias Pupung yang sehari-hari hanya berada di rumah. Selain itu, hubungan Aulia dan anak tirinya kurang harmonis. Aulia memiliki sakwa-sakya korban Dana akan meyakinkan diri dari rumah dan melanjutkan kembali kedua orang tuanya, yakni korban Pupung dan Heni Handayani. Kemudian, Aulia memujuk korban Pupung untuk menjual rumah yang ditempat di Jalan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, guna untuk melunasi hutangnya, tetapi Pupung menolak permintaan Aulia. Sebagai cara sempat dilakukan untuk menghabisi nyawa Pupung dari penyewa dukun, santet, hingga perencanaan pembunuhan secara ditembak, tetapi rencana itu gagal karena Pupung jarang keluar rumah. Akhirnya, Aulia bersama terdakwa lainnya melaksanakan rencana pembunuhan. Awalnya, Aulia memberikan tugas dengan eksekutor dan para pembantunya untuk melakukan proses pembunuhan. Aulia memberikan jus yang dicampur oleh obat-obat tidur kepada Pupung. Kemudian Kelvin bertugas menangani Dana di kamarnya sambil mencekoki Dana dengan minuman beralkohol agar tertidur pulas. Akhirnya, Dana dan Pupung pun tertidur pulas. Saat tidur, Dana dan Pupung dibekap dengan handuk yang telah dibasahi alkohol agar tidak bisa bernapas dan leher keduanya diinjak. Setelah keduanya dipastikan tewas, Aulia dan Kelvin melilit mayat Dana dan Pupung dengan spray. Ia membawa mayat Pupung dan Dana ke Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian membakar mayat Dana dan Pupung di Jalan Cidahu, Desa Pondok Kasu, Tengah Sukabumi, Jawa Barat. Menurut saya, kasus pembunuhan ini sangat merugikan. Apalagi anak tirinya juga harus meregang nyawa yang tidak sama sekali dia ada urusannya dengan hutang piutang ibunya. Hukumannya sangat setimpal. Pelaku dulu sudah merencanakan beberapa tindak pembunuhan yang gagal, tapi sekarang dia sudah divonis hukuman mati dan rekannya. Saya berharap dengan adanya kasus pembunuhan ini, kita sebagai pelajar harus lebih mengerti akan situasi keluarga kita sendiri untuk lebih dekat dengan keluarga, berkomunikasi dengan baik agar menjadi keluarga yang harmonis. Semoga tidak ada lagi kasus pembunuhan di Indonesia yang seperti ini. Sekian penjelasan dari saya tentang penanganan hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.